kalau di mulut kita ini la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la ilaha illallah juga. Mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, atau dalam hati la fa'ila illallah, atau dalam hati la mawjud illallah, atau dalam hati la hayya illallah. Nah, ini pahalanya kada kawa dihitung, memenuhi langit dan bumi. Nah, kita zikir la ilaha illallah, kita hadirkan maknanya sesuai makna yang mana kita pilih di antara makna-makna la ilaha illallah itu. Kita pilih misalnya makna la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Nah, setiap mulut kita mengucap la ilaha illallah, dalam hati kita la fa'ila illallah. Nah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, 100 kali dalam hati kita la ilaha illallah, tiada yang berbuat itu kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada berbuat kecuali Allah. Nah, 100 kali itu masuk dalam hati kita. Andai kata 100 jumlah yang kita ambil, nah maka itu akan berbekas. Karena tiap malam 100 masuk dalam hati kita bahwa tidak ada yang berbuat pada alam semesta ini melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan ada berbekas dalam hati kalau itu lazim, kalau itu istiqamah tiap malam. Nah, itu akan bisa merubah sikap kita, bisa merubah akhlak kita, karena sudah masuk dalam hati kita tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita ambil makna yang lebih tinggi lagi, misalnya la ilaha illallah, kita ucapkan dalam hati kita la mawjud bil haqiqah illallah, tidak ada sebenarnya itu melainkan hanya Allah. Di mulut kita la ilaha illallah, di hati tidak ada yang sebenarnya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan 100 kali masuk ke dalam hati kita tiap malam. Nah, maka itu akan terus masuk dalam hati kita, terus menumpuk dalam hati kita, akhirnya bisa merubah sikap kita menjadi sikap orang yang ahli la ilaha illallah. Tidak ada sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain Allah ini pada hakikatnya tidak ada. Kalaupun ada itu hanya dicipta, diadakan oleh Allah, dan satu saat dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tiap malam masuk dalam hati kita ketukan-ketukan, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jangan berpindah-pindah maknanya, itu aja. Jangan pindah sini pindah sana, karena ada masuknya kepentingannya. Hanya sebuting cuma itu aja. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ini akhirnya kita di waktu-waktu siang, di waktu apapun kita melihat kejadian dunia ini apa, kita ingat bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah, akibat dari zikir yang masuk ke dalam hati kita tiap malam itu. Nah, la ilaha illallah itu menurut orang awam artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, itu mencucuk maknanya. Jadi boleh kamu berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena orang itu ukurannya itu. Nah, datang pulang orang yang menuntut ilmu. Nah, orang ini sudah bagus hidupnya di jalan Allah, nang halal, nang haram tahu, nang haram ditinggalkannya, nang ini diambil, nang baik diambilnya. Orangnya rajin menuntut ilmu, sudah salik. Nah, sudah salikin, datang lawan kita, apa nang bagus maknanya la ilaha illallah tuh dalam hati kita berzikir la ilaha illallah la. Nah, lain lawan yang tadi artinya. Nah, untuk orang seperti ini bisa kita beri
Oh, kalau ikam itu maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi bila ikam berzikir la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Nah, itu maknanya. Ini untuk orang yang sudah salikin. Nah, kalau orang yang sudah arif, lain lagi maknanya la ilaha illallah itu. Nah, ampun orang arif ini jangan hendak diunjuk lawan orang awam. Arti la ilaha illallah ini ampun orang nang arifin jangan dikasihkan kepada orang awam. Didustakannya kayaknya. Didustakannya kada percaya. Kenapa? Akalnya kada sampai ke sana. As-Samarqandi, Imam As-Samarqandi mengatakan, kalau mulut kita mengatakan la ilaha illallah, sedangkan hati kita ini ke dunia, hati mengingat dagangan, mengingat kebun, mengingat ternak, mengingat keluarga, mengingat rumah, tapi di mulut la ilaha illallah. Nah, ini ngaranya berzikir mulut tapi hati lupa. Ujar Imam As-Samarqandi mengatakan ini dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Kalau mulutnya mengata la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan hatinya ingat kepada akhirat. Di mulutnya la ilaha illallah, dalam hati membayangkan kena aku mati, dimandii orang, dikubur orang, disembahyangkan orang, ditanya munkar nakir, dihalau dari kubur ke padang mahsyar, melalui siratal mustaqim, ditimbang amal perbuatan. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati memikirkan demikian, itu dapat pahala 700. Allah menghargainya 700. Manang ketiga, kalau di mulut kita ini la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la ilaha illallah juga. Mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, atau dalam hati la fa'ila illallah, atau dalam hati la mawjud illallah, atau dalam hati la hayya illallah. Nah, ini pahalanya kadang-kadang dihitung memenuhi langit dan bumi. Lebih baik ini yang nomor 1. Mulut. Zikir itu yang paling baik kita perbanyak, yang paling baik kita kekali adalah la ilaha illallah tadi. Qala Ibnu Abbas makna la ilaha illallah la nafi' wa la dharra wa la mu'izza wa la muzilla wa la mu'tiya wa la mani' illallah. La ilaha illallah itu apa artinya sehingga menjadikan dia zikir yang paling utama. Jangan lagi la ilaha illallah itu diartii dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanya berislam. Orang hanya berislam kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Itu orang mu'allaf. Kalau kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Jangan jadi mu'allaf baumuran. Kenapa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan lagi itu artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'a wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan, wala mu'izza wala mudhilla, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan, wala mu'tiya wala mani'a, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah, illallah, kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan di mulut kita la ilaha illallah, di hati kita ini meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan, menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, itu yang dalam hati kita yang bermain waktu kita mengucap la ilaha illallah tadi. Menyebut la ilaha illallah contohnya, dalam hati kita merasakan makna yang ada pada la ilaha illallah. Nah, itu paling afdal zikir.
Jadi zikir yang paling baik untuk kita perbanyak adalah la ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian zikrullah bilafzil jalalah. Kita berzikir dengan lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Ini ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama yang mengatakan tidak ada zikir dengan lafaz Allah, Allah. Tidak ada. Yang ada diajarkan Rasulullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Kalau Allah, Allah tidak ada. Ini bid'ah. Ini kelompoknya Ibnu Taimiyah dan seumpamanya. Karena jadi masalah. Ini ulama-ulama juga. Kan ulama ini pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Ngaran pewaris ini kada sama dapat. Abah kita sugih, mesti motor, perumahan, rumah, toko. Kakak dapat toko, kada dapat rumah. Kita dapat kabun, kada dapat duit. Tapi sama mewaris Nabi juga. Jadi perbedaan para ulama itu kadang perlu dipersoalkan. Yang penting nama kita anak umpati. Semuaan yang ampun Nabi juga. Semuaan ampun Nabi. Yang waris Nabi. Nah, kelompok ini mengatakan tidak ada zikir Allah, Allah. Kalau hendak berzikir la ilaha illallah. Lebih baik karena itu diajarkan oleh Nabi langsung. Nah, pendapat yang kedua, ada itu zikir Allah, Allah. Ada. Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini gurunya pengarang hikam, berkata, liyakun zikruka Allah, Allah, fa inna hadzal isma sultanul asma. Hendaklah zikir engkau itu Allah, 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 karena itu merupakan rajanya Asmaul Husna. Abul Abbas Al-Mursi ulama juga, pewaris Nabi juga. Kalau empat ulama yang pertama ada perlu berzikir Allah, Allah. Kalau empat kelompok ulama yang ini ya, boleh kita berzikir dengan Allah, Allah itu. Berapa mestinya zikir Allah, Allah ini? Sehari kada ditentukan. Makin banyak makin bagus. Apa manfaatnya kalau kita berzikir Allah, Allah, Allah untuk mewujudkan yang empat hal tadi? Supaya kita kadang melihat sesuatu melainkan Allah, kadang menoleh kepada selain Allah, tidak takut, tidak berharap kecuali Allah. Kalau hendak dapat itu, banyaknya berzikir Allah, Allah, Allah. Ya sekada-kadanya 2000 per sehari. 1000 itu 10 menit saja. Pada sampai 9 ruku. Coba aja. Allah, 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 Allah. Sampai ke hati-hati tapi nyala Allah. 10 menit pada sampai tuntung. Nah, siang 1000, malam 1000. Amalkannya. Sedikit demi sedikit kita akan bisa melihat apa? Oh, diadakan Allah. Melihat apa? Oh, diciptakan Allah. Itu faidahnya orang yang mengamalkan zikir lafzul jalalah itu. Ulun dulu waktu mengaji dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar bin Salim Dahlia, hanya mengaji lawan sidin, belum lagi tidak diajari apa-apa oleh sidin. Kami yakin amalkan Allah, Allah 10.000 sehari. 10.000 sehari. Karena terlalu lawas juga 10.000. Untuk di warung 2-3 jam ada kerasaan kita. Di muka TV ada kerasaan. Cuma kalau 10.000 sehari, 2.000 aja sehari. Siang 1000, malam 1000. Allah, Allah, sampai hati-hati tapinya.
Allah, Allah, Allah. Setengah bulan amalkan. Karena sempurna akan datang, kita sudah merasa. Melihat apa ingat Allah. Melihat apa ingat Allah. Malam 1000, siang 1000. Amalan lain tarusakan aja yang diambil. Yang biasa baca la ilaha illallah 1000 tarusakan. Yang salawat biasa tarusakan. Ini tambahan. Supaya kita dapat buah iman 4 perkara tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah sehingga bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita satu tarikan napas la ilaha illallah ditujukan untuk Allah dan Allah menerima ganjarannya, itu ada kawal dihitung. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair qala yughfaru li ahlihi wa li jirani. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia panjangkan la ilaha illallah, dipanjangkannya la-nya, dihancurkan baginya 4000 dosa besar nang berhubungan dengan Allah kada bersangkut paut lawan makhluk. Lalu ujar sahabat, wahai Rasul, amun habis pam dosa besarnya tetap ini membaca la ilaha illallah. Ujar Nabi, diampuni keluarganya, anak bininya, diampuni tetangganya. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, dan boleh diartikan tidak ada yang menguasai segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang melindungi segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang membimbing segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang mencukupi kebutuhan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang menghidupkan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang mematikan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang menyehatkan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang menciptakan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang mewujudkan segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang ke segala sesuatu selain Allah, dan seterusnya. Boleh diartikan dengan arti yang sesuai makna Asmaul Husna dalam kitab Al-Quran Wahyu Ilahi. Demikian dari aku, Mbah Suparman, Gelung. La ilaha illallah. Manfaat barokah kepada semua umat Islam di seluruh dunia dan di akhirat. Amin. Ilahi Allah Rabbul Alamin. Ilahi Allah Rabbul Alamin. Artinya, Tuhanku adalah Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ilahi Allah artinya Tuhanku adalah Allah, dan boleh diartikan yang menguasai aku adalah Allah, yang melindungi aku adalah Allah, yang membimbing aku adalah Allah, yang memberi rezeki aku adalah Allah, yang mencukupi kebutuhanku adalah Allah, yang menghidupkan aku adalah Allah,
Yang mematikan aku adalah Allah. Yang menyehatkan aku adalah Allah. Yang menciptakan aku adalah Allah. Dan seterusnya boleh diartikan dengan arti yang sesuai dengan makna Asmaul Husna dalam kitab Al-Quran Wahyu Ilahi. Demikian dari aku, Mbah Suparman Gelung. Ilahi Allah, manfaat barokah kepada semua umat Islam di seluruh dunia dan di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca La ilaha illallah ke segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan. Pada La ilaha illallah dibaca masuk ke dalam rasa sesuatu yang sedang terjadi, atau masuk ke dalam bentuk wujud sesuatu yang sedang terjadi, atau masuk ke dalam suara sesuatu yang sedang terjadi. Dan selanjutnya boleh dimasukkan ke dalam segala sesuatu yang sedang terjadi sesuai dengan keikhlasan hati nurani dalam kehidupan lahir batin dunia akhirat. La ilaha illallah boleh diucapkan dengan lisan bersuara dan boleh juga diucapkan dengan hati nurani dalam dada yang tidak bersuara dan tidak bernafas. La ilaha illallah boleh juga diucapkan dengan hati nurani dalam dada bersama nafas melalui hidung tanpa membuka mulut. Tarik nafas, la. Tahan nafas, ilaha illa. Keluar nafas, loh. Diulang-ulang sesuai dengan keikhlasan hati nurani dalam dada. La ilaha illallah. 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 Tekakno bejo supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja. Supaya ndak sial. Sama dikir la ilaha illallah saambekan. Menghilangkan sial paling cepat, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampean coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya, nekakno bejo yang paling luar biasa, ndak ada melebihi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo, ojo leren-leren zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo, siapa yang tidak akan masuk neraka, jangan berhenti zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam hadis Nabi loh. Semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Wong ning donya iku sakjane kon la ilaha illallah lho.
Cuma kan bukan hanya ucapan ternyata. La ilaha illallah kita ekspresikan di dalam seluruh denyut nadi kita, di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Bahkan pada setiap tahan nafas kita. Antara jeda nafas, antara hembusan nafas, antara tarikan nafas. Di situ ada la ilaha illallah sebenarnya. Wong urip itu sebenarnya di situ, hidup itu sebenarnya tujuannya di situ. Nah, secara teknis sekarang manusia menghayati tauhid dengan beberapa level, dari yang sangat tidak menghayati tauhid sampai yang sempurna menghayatinya. Dengan huruf lam nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menyehatkan jantung ya. Misalnya la, a kan? Ilah, a lagi, ha, a lagi, illallah, a lagi, Allah, a lagi. Ketika orang membaca a, energinya masuk ke jantung. Semua zikir kita harus diberi ruh la ilaha illallah ini. Jadi yang disebut zikir hakikat itu masuk ke dunia batinnya la ilaha illallah. Maka nanti kalau zikir hakikat la ilaha illallah itu paling bagus digadokke apa ya? Digabungkan, dikorelasikan dengan persoalan hidup yang sedang terjadi. Itu yang paling bagus. Tapi nanti pada saat sendiri terus zikir niku dirasake di dalam setiap nafas. Afdhulul ibadati adul anfas ma Allah. Nah niku paling apike ibadah kata para ulama niku sambil menghitung nafas. Ma Allah bersama ingat Allah, maksudnya la ilaha illallah. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melafadzkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar, yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah, alasannya suci dulu baru melafadzkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili tidak, kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafadzkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafadzkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Syadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar itu mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar ini tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar, karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafadzkan kalimat itu istighfar dulu. Ya, saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah dzauq, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun, karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Allah itu kan dari kata ilahun dipasih al terus al-ilah. Allah itu kan dari kata ilahun dipasih al terus al-ilah. Allah itu kan dari kata ilahun dipasih al terus al-ilah. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasmul jalalati laisa bi mushtaqin wala manqulin. Bermula ismul jalalah yaitu kalimat Allah itu bukan mushtaq, bukan manqul. Artinya kahadadan apa fi'il madhi fi'il mudhari'nya kadada. Wa al bermula alif lam di dalam Allah itu fihi zaidatun, itu tambahan badudi. Jadi asalnya ilahun min tu aja. Tambahi alif lam Allah. Lazimatun itu mesti kada berpisah. Kenapa jadi mesti kada berpisah? Nah itu. La li ta'rif bukan karena ma'rifah kada. Itu baru dia kadalik tetapi sudah nangka itulah adanya ilahun tambahi alif lam Allah min tu tah. Apa Allah itu tanda tanda ta'rif ma'rifah kada? Itu memang kayak itu sudah wadaknya. Wahwa dan Allah itu ismun, satu nama. Jami'un li jami'i asma'illahil husna, nang mengumpul seluruh asma'ul husna ke dalamnya. Nah, jadi asma'ul husna itu berataan terkumpul di dalam Allah. Iki contoh mawon ngundunya wong bakal selamat kumpul ambek kanca sapa ae tapi sing kena ditontok sing diridani Allah. Masih tenang akhirat wonten nggih. Doa blek diseneni wong akeh, dilok wong akeh, tapi kumpule kali kiai. Bisa lak diger-ger bareng-bareng. Dadi niku sapa kancane niku mbenjing damel catetan.